Kemudian laporan yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya, jadi laporan laba rugi ini, sorry tadi ada yang kelupaan, aspek waktu dari laporan neraca. Ya, jadi laporan neraca itu menggambarkan posisi modal, hutang, dan harta pada tanggal tertentu. Ya, tanggal tertentu. Nah, tanggal tertentu ini biasanya adalah akhir tahun. Ya, 31 Desember 2020 misalnya, atau 31 Desember 2019. Ya. Nah, tapi tidak harus tanggal itu. Ya. Nah, bisa jadi tanggalnya berbeda, tetapi secara lazimnya ya lebih baik kita ngikuti yang lazim, ya. Nah, ya supaya memudahkan, ya, dan mudah untuk dibandingkan dengan laporan-laporan yang tetangga atau perusahaan yang sejenis itu, apabila kita menyamakan dengan kelaziman, yaitu 31 Desember 2019 misalnya, seperti itu. Ya, jadi hanya pada tanggal itu. Ini yang harus diingat, ya, gitu. Nah, kemudian laporan yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement, ya, atau laporan kegiatan operasi perusahaan. Nah, kalau laporan kegiatan operasi itu bukan pada tanggal itu, ya, tapi selama satu periode. Dan biasanya lazimnya satu periode yang dimaksud adalah satu periode 12 bulan. Jadi 1 Januari 2019 misalnya sampai 31 Desember 2019. Itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam laporan periode yang 12 bulan ini ada dua hal besar, yaitu pendapatan dan biaya. Ya, jadi pendapatan dari mana, jumlahnya berapa, kemudian biaya apa saja, rupiahnya berapa. Nah, dari situ akan kelihatan apakah perusahaan itu dalam posisi pendapatannya lebih besar dari biaya, yaitu profit atau laba, atau pendapatannya lebih kecil dari biaya, yaitu terjadi rugi atau loss, ya, gitu. Nah, kemudian di antara laporan laba rugi dan laporan neraca, ya, itu ada laporan tengah-tengah, yang namanya laporan perubahan modal. Jadi setelah nantinya aktivitas kita dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 itu kita rekap, kita hitung, kita klasifikasikan, kita kelompokkan, dan kita kalkulasi, akan ketemu, yaitu tadi laba lebih besar atau lebih kecil dari biaya, ya. Bagaimana kalau sama? Sama itu kemungkinan kecil, ya. Jadi yang lazim adalah lebih besar atau lebih kecil, ya. Meskipun gapnya mungkin tipis, ya, tapi kalau sama persis itu sampai serupiah-rupiahnya itu nggak lazim, ya, seperti itu. Nah, ketika laba lebih besar dari biaya, ya, maka perusahaan itu mengalami profit atau keuntungan, dan keuntungan itu bisa jadi sepenuhnya akan mengubah modal, ya, dengan asumsi itu dikembalikan lagi ke perusahaan, ya kan. Jadi dari situ ada laporan perubahan modal, di mana modalnya akan bertambah atau berkurang. Ya, kalau berkurang berarti terjadi selama periode 2019 terjadi biaya yang lebih besar dari pendapatan, ya. Jadinya modalnya berkurang, nggak malah bertambah tapi berkurang. Apakah modalnya berkurang karena biaya yang lebih besar dari pendapatan, itu berarti kinerjanya itu buruk? Nah, tidak seperti demikian, ya, karena untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, ya, dan perusahaan-perusahaan yang ingin mencuri pasar, maka dia harus dalam tanda kutip rugi dulu, berani rugi dulu, berani loss dulu, ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan pada masa tertentu di waktu yang akan datang, ya, gitu, ya. Tuh.